Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 18 November 2024 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 18 ayat 35 hingga 43 yang bercerita tentang penyembuhan seorang buta di Yeriko. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kerana mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat yang menyaksikan peristiwa itu dan memuji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perikop ini terjadi di akhir perjalanan Yesus menuju Yerusalem, di mana dia akan menghadapi penyaliban. Kisah ini menunjukkan interaksi Yesus dengan orang yang terpinggirkan, yaitu seorang buta yang meminta agar dapat melihat semula. Dan ini mencerminkan perhatian Yesus terhadap mereka yang dianggap lemah atau tidak berdaya dalam masyarakat. Ketika orang buta itu mendengar bahwa Yesus sedang lewat, dia mulai berseru. Ini menunjukkan kerinduan dan keyakinan yang kuat untuk mendapatkan pertolongan. Dan meskipun banyak orang menyuruhnya untuk diam, dia tidak menyerah dan terus berseru. Ini mengajarkan kita pentingnya ketekunan dalam berdoa dan mencari Tuhan, walaupun ada tentangan atau penolakan. Saat Yesus memanggil orang buta itu dan bertanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" menunjukkan bahwa Yesus menghargai keinginan dan keperluan individu. Dia tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga mengakui martabat dan harapan orang tersebut. Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang benar-benar kita inginkan dari Tuhan dalam hidup kita. Jawaban orang buta, "Tuhan, semoga aku melihat," menunjukkan iman yang tulus. Yesus kemudian menegaskan bahwa imanlah yang menyelamatkan. Ini mengingatkan kita bahwa iman adalah kunci untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Iman yang aktif dan berani dapat membawa perubahan yang signifikan. Setelah disembuhkan, orang buta itu tidak hanya melihat, tetapi juga mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Ini menunjukkan bahwa
pengalaman penyembuhan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menjadi saksi dan pengikut Kristus. Tindakan memuliakan Tuhan setelah menerima berkat adalah respons yang tepat dari setiap mukjizat yang kita terima. Saudara-saudari, kisah ini mengajarkan kita untuk merenungkan beberapa hal. Seperti orang buta yang tidak menyerah walaupun berhadapan dengan penolakan, kita juga diajak untuk terus berdoa dan mencari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita merasa dipinggirkan atau tidak didengar, ingatlah bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Kita perlu merenungkan pertanyaan Yesus, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Apakah kita memiliki keinginan yang jelas dalam hidup kita? Apakah kita berani untuk meminta kepada Tuhan dengan iman? Tahukah saudara dan saudari, iman bukan hanya sekadar percaya, tetapi juga melibatkan tindakan. Ketika kita percaya, kita harus siap untuk mengikuti dan memuliakan Tuhan. Iman yang sejati akan mendorong kita untuk bertindak dan menjadi saksi bagi orang lain. Setelah menerima berkat, kita dipanggil untuk mengikuti Yesus dan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Setiap pengalaman penyembuhan atau berkat yang kita terima seharusnya mendorong kita untuk lebih dekat dengannya dan menjadi alat untuk memuliakan Allah di dunia. Kisah ini, saudari, mengingatkan kita bahwa Yesus selalu siap sedia untuk mendengarkan dan menyembuhkan. Tetapi kita juga harus memiliki iman dan keberanian untuk datang dan mendekatinya. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 18 November 2024. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.